pelajaran kali ini kita akan membahas tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y di dalam kehidupan sehari-hari kita jumpai pada rel kereta api. Kemudian yang kedua adalah posisi rel kereta api pada stasiun. Kemudian yang ketiga adalah keadaan pada saat kita melakukan pembangunan rumah. Sekarang kita mulai. Yang pertama adalah bagaimana posisi garis terhadap sumbu X. Coba perhatikan diagram berikut. Posisi garis terhadap sumbu X yang pertama adalah sejajar dengan sumbu X. Kita perhatikan garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Yang pertama adalah garis K1, kemudian garis K2, kemudian garis K3. Ini sejajar dengan sumbu X. Untuk garis sejajar biasa kita simbolkan dengan tanda garis miring 2. Jadi garis K1 sejajar dengan sumbu X. Jadi dibaca sejajar dengan sumbu X. Jadi K1 ini sejajar dengan sumbu X. Kemudian kedua sejajar dengan sumbu X. Yang ketiga adalah K3 sejajar dengan sumbu X. Selanjutnya bagaimana posisi garis terhadap sumbu X selanjutnya? Posisi garis terhadap sumbu X itu tegak lurus dengan sumbu X. Garis yang dimaksud pada gambar adalah garis L1, L2 dan L3. Jadi ini L1, ini tegak lurus terhadap sumbu X. Kemudian L2 juga tegak lurus terhadap sumbu X. Kemudian L3 juga tegak lurus terhadap sumbu X. Jadi biasa dituliskan dengan garis L1, tanda tegak lurusnya seperti ini, terhadap sumbu X. Demikian juga dengan L2, demikian juga dengan L3. Selanjutnya bagaimana posisi garis terhadap sumbu X selanjutnya? Jadi yang ketiga adalah berpotongan dengan sumbu X. Garis yang dimaksud adalah garis M1 dan M2. Jadi ini saling berpotongan. Saling berpotongan terhadap sumbu X. Dia berpotongan di sini terhadap sumbu X. Kemudian untuk M2 berpotongan pada sumbu X di titik ini. Jadi garis M1 itu berpotongan dengan sumbu X. Demikian juga dengan garis M2 berpotongan dengan sumbu X. Selanjutnya, posisi garis terhadap sumbu Y bagaimana? Kita lihat yang pertama, posisi sejajar dengan sumbu Y yaitu garis P1, ada P2 dan P3. Garis yang dimaksud seperti ini. Jadi posisinya secara vertikal karena dia sejajar dengan sumbu Y. Jadi sejajar dengan sumbu Y P2, kemudian P3. Kalau kita menuliskan sama dengan cara menuliskan pada sumbu X. Jadi garis P1 sejajar dengan sumbu Y. Demikian juga garis P2 sejajar dengan sumbu Y. Dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tegak lurus dengan sumbu Y. Kita lihat posisi tegak lurus terhadap sumbu Y. Ada Q1 di sana, Q1. Kemudian ada Q2 dan ada Q3. Itu sejajar dengan sumbu Y. Ya. Selanjutnya yang ketiga, posisi garis terhadap sumbu Y berpotongan. Berpotongan yang dimaksud di sini adalah garis R1 dan R2. Kita lihat posisi garis R1 R2 ini berpotongan terhadap sumbu Y. Dia berpotongan di sini 0,2, kemudian dia berpotongan di sini 0,-1,5. Ini saling berpotongan. Jadi garis R1 berpotongan dengan sumbu Y,
R2 juga demikian. Sekarang kita coba berlatih soal. Jadi saya mengambil soalnya di buku paket kalian pada halaman 64. Ayo berlatih .2.3. Saya akan membahas soal-soal yang ganjil. Selebihnya anak-anakku sekalian bisa membahas sendiri untuk soal yang genap. Kita mulai nomor 1. Gambarlah garis L tegak lurus pada sumbu X berada di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Jadi ingat, kita akan menggambar garis L tegak lurus terhadap sumbu X. Berarti nanti garisnya vertikal. Jadi ini garisnya kita dempetkan pada sumbu Y, karena nanti dia sejajar dengan sumbu tegak lurus terhadap sumbu X. Sekarang berada di sebelah kanan berjarak 5 satuan. Jadi otomatis dia akan berpindah ke kanan sebanyak 5 satuan. Nah, ini 5 satuan. Jadi posisi garis L itu melewati titik ini. 5,0, kemudian ada 5,1, 5,2, ada 5,3, 5,4 dan seterusnya. Demikian juga yang negatifnya. Ya, sekarang kita lihat soal yang berikutnya, soal ketiga. Jika ada garis A melalui titik 4,5 dan titik C 4,5, bagaimana kedudukan garis terhadap sumbu Y dan sumbu X? Sekarang kita lihat titiknya di mana? 4,5. Jadi posisi 4,5 di sini, absisnya 4, ordinatnya 5, 4,5. Kemudian titik C. Titik C-nya adalah 4,5. Kemudian kita buat garis A. Itu melalui dua titik ini. Ini garis A-nya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana posisi garis ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk terhadap sumbu X, maka dia garis ini tegak lurus. Untuk sumbu Y, garis ini adalah garis sejajar. Jadi dia sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus terhadap sumbu X. Sekarang soal berikutnya, soal nomor 5. Apabila dua garis LM berpotongan dan memotong sumbu YX dan Y tidak tegak lurus, bagaimana posisi garis L terhadap garis M? Jelaskan. Sekarang kita gambar. Ini posisinya, dua garis yang kita gambar itu memotong sumbu X dan sumbu Y. Iya, oke. Sumbu X dan sumbu Y. Jadi kenapa garis ini posisinya adalah tidak tegak lurus? Jadi dia hanya saling berpotongan antara garis L dengan M. Jadi garis L dan M itu saling berpotongan. Iya, demikian penjelasan kita kali ini. Untuk materi berikutnya adalah penilaian harian terkait dengan bidang Kartesius. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.